Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lina Syaksya. Saya dari Prodi Bimbing Konseling Universitas Mandiri. Nah, saya ini mewawancarai Bapak mengenai kasus yang pernah Bapak tangani di sekolah ini. Nah, kasusnya apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Kalau kasus yang ada di tengah Bapak, ada bermacam-macam. Ada kasus pembulian, ya, bullying, ada kasus tentang pergaulan bebas. Juga yang di kasus yang di bidang keluarga. Itu berarti kalau yang masalah pembulian tadi itu berarti kaitannya sama orang tua, kemampuan. Nah, itu Bapak kunjungan ke rumahnya atau manggil ke sekolah Pak? Manggil sekolah. Jadi kalau sampai orang tua datang, baru dilakukan kunjungan rumah. Kalau sampai orang tua tidak merespon surat dari sekolah, baru dilakukan kompetisinya. Selama Bapak di sekolah ini ada nggak Bapak melakukan kunjungan rumah atau ada tangan kasus? Ada kunjungan rumah ya. Kalau untuk kunjungan rumah mungkin masalahnya di bidang belajar. Sering ada tidak masuk, bahkan ada juga penyebab akan tidak masuk di masalah bidang keluarga. Bisa Bapak ceritakan salah satu kasus yang kunjungan rumah? Kalau kasus kunjungan rumah, Bapak kunjungan rumah itu lantaran anak sering tidak masuk. Jadi setelah dilakukan kunjungan rumah, ternyata sebenarnya orang tua anak tersebut berangkat dari rumah tapi tidak sanggup bayar. Jadi teman-teman ada yang main di kegiatannya, ada nongkrong ke suatu tempat. Jadi setelah dilakukan itu sudah didapat setelah dilakukan audisi, baru dia akan meringankan secara apa sama anak tersebut. Dan minta memberikan konseling individual. Menurut Bapak tujuan utama dari kunjungan rumah itu apa Pak? Untuk mengetahui latar belakang anaknya nih, penyebabnya. Apa yang membuat motivasi Bapak untuk melakukan kegiatan kunjungan rumah? Yang membuat motivasi Bapak untuk melakukan kunjungan rumah, yang pertama tugas kita sebagai guru BK, ya, itu yang ini kewajiban. Yang kedua, Bapak ingin anak tersebut ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Bapak mengarahkan kalau sempat anak tersebut menyimpang dari keinginannya, dari tujuannya. Mungkin banyak namanya mungkin mengalami sama teman atau masalah yang muncul di dalam rumah tersebut. Oke. Siapa saja yang biasa terlibat dalam kunjungan rumah Pak? Kalau untuk kunjungan rumah yang terlibat wali kelas, kalau untuk datang ke rumah tersebut untuk rumah wali kelas, tapi keluarga siswa mengetahui kunjungan tersebut. Saya izin wakil untuk mengetahui siswaannya. Berarti kepala sekolah itu terlibat ya Pak untuk ya tanda tangan terlibat ya. Untuk itu kan surat pelaksana tugasnya. Ini yang mengetahui kepala sekolah, keluarga kesiswaan, wali kelas. Jadi yang datang ke rumah untuk melakukan kunjungan rumah itu berbeda sama wali kelas.
Apa ya, apa saja tindak lanjut yang biasanya Bapak lakukan setelah kunjungan rumah? Tindakan setelah melakukan kunjungan rumah mungkin memberi pembinaan atau melakukan konseling sama anak tersebut. Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi selama melakukan kunjungan rumah? Tantangan untuk kunjungan rumah, kebetulan posisi rumah antara sekolah ke rumah tersebut kalau jauh. Kebetulan posisi rumah anak ada di dalam gedung, di daerah dikatakan daerah pelosok di dalam. Jadi di dalam satu desa atau rumah cuma beberapa rumah, tapi di dalam kebunnya. Jadi kalau bagi guru BK mungkin itu salah satu tantangannya. Terlalukan terlalu jauh posisi rumah anak terlalu jauh, susah untuk dikunjungi. Itu tantangan utamanya. Itu sana susah. Pertama jalan kurang bagus, posisi rumah di dalam kebun mungkin berisiko ya. Itu di daerah suka maju itu ujungnya apa yang sepi. Jadi kalau boleh posisi rumah anak mungkin kriminalitas mungkin akan dihadapi sama guru BK tersebut kalau saat melakukan kunjungan. Bagaimana hasil akhirnya, apa yang bisa dipelajari dari kasus Bapak? Kasus tersebut, nah, kalau untuk Bapak ya mungkin untuk Bapak itu ya untuk memperbaiki pelayanan BK harus ke depan seperti apa, rasakan BK seperti itu. Kalau untuk anaknya mungkin kalau harapan dulu ada perubahan ketika setelah melakukan kunjungan rumah. Seperti apa Pak perubahan siswa ini? Kalau perubahan tergantung anak tersebut menerima nasihat dari itu guru BK atau wali kelas. Tergantung anaknya untuk merespon apa yang telah diberikan. Berarti Pak, menyikapi. Pas datang sekolah ini ada perubahan nggak Pak? Seperti dia yang nakal tuh baik. Ada perubahan. Setelah dilakukan pembinaan, perubahan salah ada terhadap. Apakah ada rekomendasi khusus untuk guru BK lain yang akan melakukan kunjungan rumah? Kebetulan kalau di Sentra 8 guru BK-nya baru apa. Jadi setiap ada kunjungan rumah, mungkin hanya Bapak yang terbagi sama wali kelas. Melakukan kunjungan rumah. Apa harapan Bapak ke depan terkait program kunjungan rumah ini Pak? Harapan Bapak apa betul? Apa harapan Bapak ke depan terkait program kunjungan rumah? Harapan Bapak yang namanya kunjungan rumah ini jangan sampai ada. Berarti kalau seandainya tidak ada, berarti kan anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Nggak ada permasalahan dia. Iya. Berarti harusnya nggak ada kunjungan rumah. Iya. Jadi cukup memberi pelayanan. Kalau kunjungan rumah, kebetulan kan anak yang sudah kebanyakan yang sudah sering nggak masuk kebanyakan. Kalau ada masalah yang lain Nggak ada. Pak izin Pak, tadi kan sudah pertanyaan. Nah, di sini ada studi dokumentasi.
Ada nggak di dokumen-dokumen Bapak surat izin kunjungan rumahnya? Seperti identitas siswa atau tujuan kunjungan gitu. Ada kalau RPM-nya ada. Ada. Ya. Surat tugasnya dari Sekolah ada. dari sekolah ada. Iya, kalau perintah tugas ada. Formulir wawancara orang tua atau persetujuan orang tua untuk setuju dia melakukan kunjungan rumah, Bapak melakukan kunjungan rumah ke rumahnya. Kalau menurut saya kawan, kalau diminta persetujuan orang tua, ya kan? Tapi kan menunggu respon dari orang tua. Iya, betul. Mungkin menyampaikan mungkin susah, dan bakal terjadi kunjungan rumah. Jadi kalau pihak sekolah kalau ingin melakukan kunjungan rumah, ya kan, mereka kan sudah menjadwalkan. Jadi langsung. Jadi kalau seandainya orang tua ada, seandainya orang tua ada ketemu di waktu kunjungan rumah, mungkin orang sekitar sana memperoleh informasi atau minta pesan sama orang sekitar tempat kunjungan tersebut. Tapi kalau seandainya menunggu respon dari orang tua, mungkin tidak nanti yang pertama itu lama prosesnya. Yang kedua, mungkin orang tua tidak bakalan mau kalau dikunjungi rumahnya. Dia pasti beranggapan kalau guru datang ke rumah pasti anaknya ke rumah. Jadi kalau tidak jadi bapak datang untuk melakukan kunjungan ke rumah, ya kan, yang tahu cuma anak yang bersangkutan, orang tua tidak mengetahui. Tapi kalau seandainya orang tua mengetahui, mungkin ada orang tua yang berkenan, mungkin lantaran rasa malu, lantaran anaknya bermasalah. Jadi orang tua, ada sebagian orang tua yang seperti itu, nggak mau menemui guru ketika ketika guru datang ke rumah. Itu ada pernah terjadi itu. Jadi kalau seandainya diminta persetujuan untuk melakukan kunjungan rumah, kalau menunggu respon dari itu mungkin akan terjadi. Jadi untuk kunjungan rumah itu anak yang bersangkutan yang kalau guru TK atau wali kelas ada surat pernyataan kerahasiaan, Pak? Kalau surat pernyataan kerahasiaan kan antara konselor sama siswa atau orang tua. Oh, surat perjanjian. Perjanjian dia kerahasiaan. Ya, kalau surat perjanjiannya Ada. ya, Lengkap, Pak, ya. insya Allah. Kebetulan kalau untuk programnya ada di sini sudah, kalau ingin apa, ya, betul. Itu rencana tindak lanjutnya ada, Pak, melalui dokumen-dokumen gitu. Ada Jadwal pertemuannya. Iya. Jadi setelah melakukan kunjungan rumah, otomatis ada tindak lanjut setelah itu. Kan? Mungkin mereka memberi layanan ini kan, insya Allah kalau itu ada. Kalau itu dokumentasi foto, Pak, antara foto dengan Bapak dengan siswanya ada juga. Kalau ada laporan kunjungan rumah, nah seperti analisis dan rencana tindak lanjut tadi kan ada Pak, ya? ada Laporan tadi. laporan Semua. kunjungan rumah. Ya, laporan kunjungan rumah. Udah, itu Pak, sekian Iya. dari saya, Pak, ya. Nanti izin, Pak, ya, memfotoin laporannya. Iya, Iya, untuk melengkapi dokumennya. iya, Terima kasih, Pak, ya. iya. Assalamualaikum.